Halo temanku semuanya, pagi hari ini kita membuat video kembali tentang perkembangan Robin dan Casper. Ya, video ini dibuat tanggal 9 Maret 2026. Video ini dibuat pagi hari sekitar jam 9 pagi. Ya temanku semuanya, hari ini adalah pemberian susu yang kedua kalinya. Saya ingin sedikit bercerita tentang monyet ekor panjang seperti Robin ini yang saya miliki, ya, dan Casper. Monyet ekor panjang yang saya miliki memiliki nama latin Macaca fascicularis. Nah, untuk yang bertanya, berapa panjang tubuh monyet ekor panjang? Untuk monyet ekor panjang jantan, panjang tubuhnya itu berkisar 40 cm sampai 60 cm. Diukur dari kepala sampai ke pangkal ekornya. Untuk ekornya sendiri ini lebih panjang daripada ukuran tubuhnya. Contoh halnya, hey, lihat bayi monyet ini. Nah, contoh halnya monyet dewasa memiliki panjang tubuh 40 cm. Berarti untuk panjang ekornya bisa 45 cm bahkan 50 cm. Nah, dari sini saya ingin mengatakan bahwa setiap tempat mereka berasal itu mempengaruhi tinggi badan mereka. Contoh halnya seperti yang pernah saya ceritakan, Sumatera memiliki tubuh dominan lebih kecil. Beda dengan monyet Macaca yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa dominan lebih besar. Jadi untuk monyet ekor panjang sendiri memiliki beberapa penyebaran yang luas di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri di tempatku, ya, monyet ekor panjang tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Bali, Pulau Jawa, Pulau Lombok, dan Kalimantan. Mereka berasal dari berbagai pulau dan memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Contoh halnya seperti yang saya katakan, Sumatera memiliki tubuh identik lebih kecil, ya 40 cm untuk pejantannya. Untuk betinanya dia bisa mencapai 30 cm. Sedangkan di Pulau Jawa lebih besar. Jantannya bisa mencapai 60 cm, untuk betinanya bisa mencapai 45 cm. Dengan berat jantan berkisar 4 kg sampai 8 kg untuk yang berada di Pulau Jawa. Sedangkan di Pulau Sumatera pastinya lebih kecil daripada yang ada di Pulau Jawa. Itu perkenalan sedikit tentang monyet ekor panjang yang saya miliki. Oke, waktunya kita memberikan susu. Lihat, Casper. Dia lucu sekali. Kalian bisa melihat untuk pagi hari ini di tanggal 9 Maret 2026, Casper sehat sekali dengan kelopak mata yang baik-baik saja, tidak cekung, ya, dengan suara yang melengking, suara yang terdengar jelas, pergerakan yang cukup baik, dan kulit tubuhnya yang terlihat sangat cerah. Ini menandakan bayi monyet ini dengan kondisi yang baik-baik saja dan kondisinya cukup sehat. Oke. Halo, sini dulu. Hey, kamu di sini dulu. Jadi sebelum kita memberikan susu kepada Casper, alangkah baiknya aku mengamankan bayi monyet yang besar dulu. Ya, botol susunya aku taruh di kantong. Sini. Nah, untuk keadaan monyet ekor panjang yang bernama Robin, kalian bisa lihat dengan jelas. Matanya cukup baik, ya. Kulitnya cerah. Pergerakan meminum susunya juga sangat lancar, tidak ada kendala apapun. Ini menandakan bayi monyet Robin dengan keadaan sehat. Nah, berapa sih masa kehamilan monyet ekor panjang? Ya,
Monyet ekor panjang memiliki masa kehamilan sekitar 150 hari sampai 170 hari. Jadi seperti itu, sudah terjawab bukan? Nah, untuk jarak kehamilannya biasanya mereka hamil kembali di 13 bulan. Semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan kalian yang selama ini kalian tanyakan, berapa sih sebenarnya monyet hamil? Saat ini saya akan membahas secara spesifik di setiap video yang saya buat, karena video yang saya buat bertujuan untuk dokumentasi, edukasi, dan perawatan para monyet untuk memasuki tahap rehabilitasi agar mereka mampu kembali hidup di alam. Ya, saya merawat mereka, memberi kesempatan mereka untuk bisa kembali ke habitat mereka sesungguhnya. Dan saya merawat beberapa bayi monyet ini hingga dewasa, yang pada akhirnya saya ajarkan keterampilan bagaimana caranya hidup kembali di alam mereka agar mereka bisa berlangsung hidup di habitat asli mereka. Karena seperti yang kalian ketahui, ketika monyet sudah dipelihara oleh manusia, monyet itu akan ketergantungan terhadap manusia. Contoh halnya Robin. Robin adalah salah satu monyet peliharaanku dan saat ini dia ketergantungan dengan manusia karena dari kecilnya Robin sudah dirawat oleh manusia. Jadi mau tidak mau kita harus kembalikan insting mereka di alam seperti cara mereka bertahan hidup, membangun koloni, dan mereka memahami apa saja yang harus dimakan saat mereka berada di alam. Jadi seperti itu. Oke, Robin menghabiskan 40 mili pagi ini. Ya, ini cukup baik. Sangat baik, tidak berlebihan, tidak kebanyakan, dan itu sangat cukup untuk mereka semua. Yuk kita berikan susu kepada Casper. Hantu kecil dari kuburan. Oh, sepertinya Casper harus kita gendong seperti ini. Ya. Casper sangat lancar meminum susunya. Oh iya, satu lagi, saya lupa membahasnya. Berapa banyak sih satu koloni yang berada di hutan? Untuk hutan yang masih terjaga, yang memiliki ketersediaan makanan cukup baik, mereka satu kelompok terdapat 20-40 ekor setiap kelompok. Tapi untuk hutan yang sudah mulai terganggu, seperti kesediaan makanannya sudah berkurang, mereka hanya berkisar 10-20 ekor. Dan data yang mengejutkan setelah saya membaca buku tentang primata Indonesia, 70% habitat mereka mulai berkurang. Itu mengapa keberadaan mereka sudah mulai sedikit. Dan di sini saya mau mengatakan untuk tidak sesekali berpikir untuk memelihara primata, karena primata ini memiliki usia yang cukup panjang, 37 tahun. Sedangkan selalu saya katakan kepada kalian semua, bayi monyet selucu ini ya, dan selucu ini akan menjadi karakter hewan liar atau hewan yang buas, merusak rumah Anda, merusak kabel-kabel yang ada di rumah, memecahkan beberapa barang yang mudah pecah, dan menghancurkan beberapa peralatan yang ada di rumah Anda. Kalian bisa melihat beberapa monyet ekor panjangku yang sudah dewasa seperti Lucky, Rocky, Queen. Mereka tidak bisa diatur sama sekali. Dulu mereka lucu seperti ini, menggemaskan, putih, lucu. Mereka sering memeluk, mereka mengejar kita kemanapun kita berjalan. Bahkan mereka sering sekali menempel pada tubuh kita setiap kita bergerak. Iya, saat ini. Tapi di esok harinya, mereka bisa melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan, bahkan tidak segan untuk melukai mereka. Dan karakter mereka itu sangat mengerikan. Cara menggigit mereka adalah menggigit titik vital yang bisa melemahkan musuhnya. Contoh halnya, mereka sering menyerang leher, nadi, itu cara salah satu mereka untuk mempertahankan diri mereka. Apakah peliharaan bisa melakukan hal seperti itu? Seperti yang sudah kita pelihara saat ini? Tidak menutup kemungkinan itu bisa dilakukan oleh mereka. Karena itu insting alami hewan liar untuk bertahan hidup. Mereka bisa saja hanya bercanda. Tapi bercanda mereka memiliki tekanan yang berbeda jika disamakan
oleh manusia. Jadi gigitan mereka dengan gigitan kita itu bisa dikatakan 5 kali lebih kuat daripada gigitan kita. Bahkan ada yang mengatakan gigitan monyet 10 kali lipat lebih kuat daripada gigitan manusia. Inilah yang perlu dipertimbangkan kembali untuk kalian memelihara hewan yang satu ini. Dengan usia yang panjang, karakter mereka yang akan kembali menjadi hewan buas atau hewan yang liar itu menjadi salah satu, hey, dia menangis. Akan menjadi salah satu tantangan terberat untuk kalian hadapi. Dan hewan ini tidak memahami bahasa Anda. Jadi jika ada yang berkata, monyet itu memahami apa yang saya katakan. Tidak, sebenarnya mereka menghafal pergerakan yang kita lakukan, bukan mendengarkan apa yang kita bicarakan. Jadi itu adalah fakta bahwa monyet ekor panjang tidak untuk dipelihara. Jadi saya merawat mereka, saya menyelamatkan mereka, saya memberikan makan mereka, bahkan sampai mereka dewasa, sampai tahap di mana aku bisa merehabilitasi mereka dan melepaskan kembali ke alam. Ya, contoh halnya seperti Anda ingin menjadikan hewan ini peliharaan, itu saya katakan pikir ulang kembali. Jadi mudah-mudahan pagi hari ini saya telah memberikan poin-poin penting penjelasan secara spesifik untuk monyet ekor panjang dengan nama latin Macaca fascicularis. Sedangkan macaca itu ada 3, tapi saya tidak mau membahasnya kali ini karena videonya nanti akan terlalu panjang. Oke, setelah kita berikan susu, kita biarkan mereka beristirahat sejenak, ya. Secara perlahan, biarkan Robin bermain. Nah, Robin, hey, Robin. Jadi jika aku memanggil dia dan dia menghampiriku, bukan berarti monyet ini menghafal namanya. Karena cara interaksi monyet adalah mendengarkan suara kelompoknya. Contoh halnya, ketika mereka terpisah dari kelompoknya, mereka akan mengeluarkan suara kra, 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 kra. Nah, itu adalah salah satu cara mereka berkomunikasi dengan kelompoknya. Karena Robin selalu saya katakan namanya Robin dan dia menghafal nada bicaraku, dia akan menghampiriku. Tapi tidak dengan orang lain. Hey, Robin. Nah, seperti ini. Jadi dia menghafal suara koloninya sendiri atau menghafal suara kelompoknya sendiri. Jika dia memahami atau mengenal namanya sendiri, dipanggil orang lain, pasti dia akan menghampiri kalian. Tapi tidak, dia hanya menghampiriku karena dia menghafal suara yang aku buat. Robin. Jadi seperti itu temanku. Nah, kondisinya sehat, matanya baik, indah, pergerakannya cukup baik, meminum susunya juga cukup baik. Pertumbuhan Robin bisa dikatakan sangat baik. Ya, sangat benar-benar baik. Nah, jadi untuk yang saya buat seperti ini dibuat untuk mensimulasikan tangan-tangan mereka agar mereka mengetahui kehidupan mereka selanjutnya. Karena di alam mereka pasti akan menggenggam dahan pohon, menggenggam akar, dan tali yang saya gunakan ini adalah tali yang berserat kayu dan tidak secara langsung mensimulasikan mereka sebagaimana itu adalah akar pepohonan. Karena jika kalian tahu, monyet ini ketika menemukan benda yang asing dan tidak pernah mereka jumpai, mereka akan lebih cenderung takut. Contoh halnya seperti aku memberikan mainan kemarin. Robin seperti ketakutan kan? Nah, itu kenapa fungsinya kita membuat seperti ini itu adalah bentuk simulasi mereka sejak dini agar mereka tidak takut atau mereka tidak terkejut dengan benda yang mereka sentuh saat mereka kembali ke alam. Benda yang ada di alam ya dahan pohon, akar,
itu adalah salah satu bentuk usahaku untuk mengembalikan keterampilan mereka agar bisa hidup kembali di alam. Semoga satu poin lagi ini bisa menjawab beberapa pertanyaan kalian, untuk apa fungsi dari benda ini. Ya, kalian bisa melihat pergerakannya. Ya, berjalan cukup baik, tidak ada kendala sama sekali. Hey, Robin, Robin, hey, 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 Robin, hey, hey, hey. Hey, lihat, dia sudah mulai bergerak. Oke temanku, karena cuacanya mungkin akan turun hujan kembali, dan aku akan bersiap-siap membuat tempat rehabilitasi mereka kembali. Saya sedang membangunnya. Kabar baiknya sudah 8 tiang aku bangun. Kita tinggal melanjutkannya kembali. Terima kasih untuk temanku semuanya. Jangan lupa aku minta bantuan kepada kalian untuk bisa menekan tombol subscribe ya, agar aku cepat menuju 1000 subscriber di saluran ini. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. Terima kasih untuk beberapa komentar yang baik dan positif. Semoga saluranku ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.